Yo, what's up guys? Saya ingin meluruskan satu hal sebelum masuk ke video. Jadi video review match pertama ini sebenarnya sudah kami take 2 hari setelah match day. Cuman karena ada kendala teknis maka rilisnya itu agak telat dan mepet dengan match kedua. Tapi versi audionya sudah kami rilis di podcast The Number 10 Show yang ada di Spotify. Jadi mungkin kedepannya versi audionya akan rilis lebih awal dibanding versi videonya. Bisa kalian dengarkan di Spotify. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. So enjoy the video dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you and bye bye. Welcome back to the Number 10 Show. Sebagai pembuka, mari kita mengucapkan marhaban ya Premier League. Selamat datang kembali musim sepak bola. Welcome back. So, berhubung Premier League sudah dimulai dan kemarin sudah selesai pekan pertama, jadi kita pengen mereview aja, review singkat match pertama. Di match pertama kemarin City menang 2-0. Ya. Erling Haaland menang nyetak 2 gol, harusnya hat-trick, cuman yang satunya dianulir karena offside kan. Terus Leicester Brentford seri 2-2, United Brighton secara tidak mengejutkan kalah 1-2 meskipun Brighton tanpa Kukurea dan Yves Bissouma Everton kalah tipis 1-0 dari Chelsea. Bournemouth berhasil menang di pekan pertama ngalahin Aston Villa-nya Steven Gerrard. Leeds United menang 2-1 lawan Wolverhampton Wanderers. Newcastle secara tidak mengejutkan juga berhasil menang lawan Nottingham Forest. Spurs menang meyakinkan 4-1 lawan Southampton, dan prediksi saya mungkin akan jadi kenyataan tuh kalau Ralph Hasenhuttl bakalan out sebelum paruh pertama berakhir nih. Terus Fulham Liverpool sukses menahan imbang Fulham ya ternyata ya. Sukses menahan juara championship. Dan yang terakhir yang sekaligus jadi pekan pembuka kemarin, Crystal Palace kalah 0-2 dari Arsenal. So, Median, gimana menyambut pekan pertama kemarin? Apakah hasil-hasil yang ini ada yang di luar dugaan, atau memang ya ini hasil yang sebenarnya 50% sudah bisa diprediksi meskipun ada transfer in transfer out dari masing-masing klub? Sebenarnya secara overall ya, kalau dari 10 match pertama ini ada 2 sebenarnya yang jadi kejutan ya di pekan pertama, yaitu Fulham Liverpool dan Bournemouth Aston Villa. Oke. Jadi ya kita sama-sama tahu lah, Fulham Liverpool sebenarnya kalau kita lihat dari statistik sebenarnya ini match harusnya sudah jadi mutlak milik Liverpool gitu. Ya. Sebelum pertandingan ini pun sebenarnya ya semua mengunggulkan Liverpool, tapi pada saat di in game sosok Mane itu memang belum bisa digantikan sama Luis Diaz. Iya, Luis Diaz dan siapa? Firmino. Nunes. Oh, Darwin Nunes. Sebenarnya Muhammad Salah itu seperti sendirian, apa ya? Sebelumnya pun seperti itu dia, aksi individunya pun pada saat ada Mane pun tetap seperti yang kita lihat kemarin pada saat lawan Fulham. Cuman seperti ada yang hilang chemistry-nya gitu. Jadi mungkin ini masih di awal musim, Luis Diaz juga hitungannya belum genap 1 musim. Nunes masih butuh waktu untuk apa ya, dapatkan chemistry dengan Mo Salah ya. Jadi match Fulham Liverpool kemarin sih sebenarnya kalaupun misalnya fans Liverpool pasti melihat itu kurang puas. Hasil 2-2 justru tergolong bagus ya kalau dilihat dari permainan ya. Karena dari
sosok wajahnya Klopp itu aja sebenarnya itu ini ya, Sok tegar. mimiknya itu menunduk terus tuh ke bawah. Hmm. Seperti baru sadar kok bisa Mane pergi gitu. Karena bola main di Craven Cottage itu bola itu melayang terus tuh. Itu hal yang nggak disukain Sama Jurgen Klopp. Klopp tuh. Iya, 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 iya. Jadi Scott Parker tuh kayaknya sudah membaca juga gitu. Jadi sebisa mungkin bola itu main-main long ball gitu kan, jangan main kaki ke kaki. Jadi dalam hal ini saya nggak tahu Fulham itu antara Fulham atau Liverpool yang beruntung di match ini. Satu Hmm. sisi kita tahu Fulham itu sama seperti Norwich tuh, Betul. ups and down kan, naik turun lagi gitu kan. Jadi saya bilang Fulham beruntung. Ini match pertama form Liverpool lagi kurang bagus, tapi pada saat di in game Liverpool beruntung juga dari kondisi tertinggal 2 kali bisa mengejar gitu. Sedangkan di matchnya Bournemouth dan Aston Villa apa ya, komposisi pemain Aston Villa itu kalau misalnya mau dibandingkan dengan Bournemouth itu harusnya bisa menang. Iya. Tapi ternyata faktor tuan rumah Bournemouth itu bisa memberikan apa ya, boosting besar bagi tim promosi ya, Promosi promosi Bournemouth ya. musim ini. Jadi secara keseluruhan sih City ya menang 0-2 lawan Sam, kemudian Arsenal, MU bukan kejutan ya. Bukan kejutan ya, meskipun sudah jadi era baru ETH ya. Iya, jadi new manager, new season, same shit. Jadi kita nggak usah lah terlalu banyak ekspektasi dulu kan. Ya, Jadi ya, ya. mungkin secara keseluruhan hanya 2 match itu tadi sih kalau dari saya yang jadi kejutan. Plus ya tadi yang kamu mention Spurs itu menang meyakinkan. Hmm. 4-1 itu skor yang sebenarnya untuk tim Conte itu jarang ya kita Ya. lihat ya. Di matchnya juga saya nonton itu memang kedewasaan tim Spurs ini kelihatan. Nggak tahu nih karena ya masih match pertama, masih jauh ini yang mau kita lihat. Hmm. Tapi kalau dari skor ini kemudian lawan Soton ini satu pencapaian luar biasa bagi Conte. Itu tahu nggak kenapa Spurs menang besar 4-1 tuh? Kenapa? Itu pas mereka pre-season di Korea dikasih makan daging babi semua itu sama Son, barbecue, pork barbecue mereka, makanya kenyang kan? And this is like, On your barbecue. Looks a little like bacon to me. it does. It looks like Segar semua pikirannya. Iya. Kalau tadi kamu nyebutin menyoroti match Fulham Liverpool, ternyata possessionnya Fulham itu cuma 33% ya. Iya. Berbanding 67%. Karena kamu nonton match itu, memang Fulham setertekan itu kah? Nggak tertekan, cuman Liverpool memang menguasain bola tapi nggak ada kreativitas. Jadi yang biasanya kita mengetahui salah satu keunggulan Liverpool itu di 2 fullback-nya, Ya. justru itu yang dimanfaatkan oleh Fulham. Oh. Kelihatan dari salah satu contohnya gol pertama Fulham itu yang dicetak Mitrovic, itu umpan dari sisi kanan pertahanan Liverpool, umpannya bukan ke kotak penalti pas, tapi agak lewat sedikit ke arah Trent Alexander-Arnold. Jadi umpannya itu sengaja seperti dilewati zona Virgil van Dijk dengan Joel Matip tuh. Trent Alexander-Arnold kondisi ya nggak bagus kalau masalah heading gitu kan. Ya. Pada saat turun membantu pertahanan juga sering terlambat. Jadi itu memang efektif lah permainannya Fulham. Kalau dari Liverpool sebenarnya menguasain bola kelihatan dari statistik juga kelihatan gitu kan. Di in game juga seperti itu. Cuman minim kreativitas dan penyelesaian akhirnya yang belum bisa kelihatan di match itu. Tapi di match Liverpool Fulham itu kan ada satu peluang dari Luis Diaz kalau nggak salah yang kena mistar apa ditepis ya sama Enggak, kena mistar. Kena mistar ya. Ya. Itu scrimmage seperti biasa. Kalau kamu nggak nonton yang matchnya MU lawan Liverpool di Bangkok ya. Oh, apa itu? Scrimmage segitu juga. Jadi bola liar di kotak penalti, kemudian Luis Diaz ya langsung
flashing ke Ah. sudut gitu. Oke, secara keseluruhan match Liverpool, saya mau nanya tentang Darwin Nunes. Golnya terlepas dari kontribusi dan chemistry Darwin Nunes sama Mo Salah dan Luis Diaz atau mungkin Bobby Firmino yang masih kurang padu misalnya. Apakah Nunes bisa kita labeli sebagai striker yang nggak bakalan flop kalau melihat pergerakannya selama satu pertandingan itu dan golnya yang ya cukup Zlatanesk lah. Sebenarnya kalau kita melihat golnya Nunes itu bukan sentuhan pertamanya dia. Jadi bukan sentuhan Nunes kemudian gol. Kalau Ah, diperhatikan ya, ah, justru bola itu mantul dari kaki backnya Fulham, Terus nggak kemudian sengaja kena Nunes. nggak sengaja kaki kena Nunes gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat pergerakannya, Mm-mm. eh, saya juga masih belum nggak tahu nih, ini pemain bakalan flop atau justru bakal top nih di Premier League. Oke. Agak berbeda pada saat kita mau bandingkan dengan Erling Haaland. Kalau Erling Haaland kayaknya ini Gacor pemain ya, ada gacor ya. kicknya. Ini pemain gabungan Zlatan Ibrahimovic dengan Adriano. Kalau Erling Haaland gitu. Tapi kalau Nunes kayaknya masih agak sulit ya mau lihat ini pemain seperti apa nanti, karena kalau kita mau ngelihat dari match itu sendiri, ada peluang pertama yang didapat yang didapat oleh Nunes, itu dia mau ngumpan ke Mo Salah 2 meter itu salah umpan. Gitu. Oh, kan dia ngumpannya ke salah jadinya. Jadi masih kayaknya sih ini pemain masih butuh waktu ya untuk adaptasi di Liverpool sendiri, kemudian di Premier League tuh. Cuman kemungkinan besar kalau dari match itu tergantung dari peran teman-temannya sepertinya kalau aku lihat ya. Kalau misalnya support dari Mo Salah, Andrew Robertson itu bisa lancar harusnya, karena pergerakan tanpa bolanya Nunes tuh aku akuin itu bagus ya, karena dia punya kecepatan juga, liar sama punya tinggi postur. Iya. Berarti kalau misalnya kita membandingkan Nunes sama Haaland ya, Haaland mungkin karena support sistemnya Haaland itu sudah dari lini second line itu sudah bagus, sudah satu level di atasnya Liverpool ya. Jadi mungkin si Haaland wasahlan ini nggak bakal kesulitan tuh gacor sampai akhir musim. Cuman memang ada kelebihan dan kelebihan dan kelemahan kalau kita membandingkan Haaland dengan Nunes ya. Haaland itu di match lawan West Ham itu dia nggak bisa kalau misalnya posisi pemain ngumpul tuh. Ya. Tapi jangan kasih umpan terobosan yang dia kosong udah selesai tuh Kak. Kayak gol keduanya ya. Iya. Jadi ini kayak ibarat kalau pas gol keduanya tuh ini kayak main di PS apa FIFA gitu yang segitiga zamannya siapa ya? Tim Real Madrid Ronaldo. Ronaldo. Iya. Segitiga udah selesai. Bahkan sekarang pun kalau misalnya kamu pernah main eFootball yang 2000 yang ini yang sekarang kick off, aku kan punya tuh Patrick Vieira sebagai DMF. Vieira ini DMF, nggak ada skill yang aneh-aneh dia. Strikerku tuh cuma Diego Forlan. Kick off kasih ke Vieira, langsung segitiga itu 95% gol. Itu Haaland memang kalau kita lihat De Bruyne juga masih oke. De Bruyne mentok, masih ada Gundogan, masih ada Bernardo Silva juga. Phil Foden memang ketutup perannya semalam. Phil Foden itu nggak begitu ini. Iya, tapi kalau mau dibandingkan dengan Jack Grealish masih ya. Phil Foden lah kayaknya. Jack Grealish itu kayaknya mungkin dia ada tekanan batin karena price tag-nya dia yang terlalu mahal dan mungkin dia terbebani untuk membuktikan kapasitasnya dia sebagai winger mahal gitu. Yang menarik itu sebenarnya apa ya? Dari Fulham Liverpool itu kan di waktu video sebelumnya yang pas saya bikin prediksi itu kan disebutkan bahwa Alexander Mitrovic itu gacor banget tuh di Championship. 43 gol.
Tapi pas dia main di Premier League di di beberapa musim sebelumnya itu golnya cuma 3 gitu. Iya, iya. Nah, sekarang baru 1 pekan sudah 2 gol dia. Ah, Ini apakah mungkin ya? Mungkin ini jadi ininya musim bisa jadi musimnya si Mitrovic. Tapi ya masih terlalu dini, lagi-lagi masih terlalu dini. iya. Kalau kalau kita lihat di match itu sebenarnya memang banyak faktor kombinasi ya. Karena di laga itu Thiago Alcantara cedera, Mm-mm. kemudian performa Jordan Henderson juga di bawah form gitu. Jadi lini Mm-mm. tengahnya itu murni, bahkan Fabinho pun digantikan gitu. Jadi yang biasanya mungkin Liverpool itu lini kedua dan lini lini tengah dan lini pertahanan Liverpool itu sama-sama kuat. Kemudian di match kemarin itu banyak kurang inilah di tengah. Akhirnya Mitrovic pun berhasil ya bahkan mengelabui Van Dijk. sosok Van Dijk gitu. Jadi Padahal ya, dia ini kan badannya besar juga tuh si Mitrovic, tapi bisa membuli Van Dijk itu ya istimewa iya. juga sebenarnya. Eh ini kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, mungkin ini adalah tahun musim terakhir bagi klubnya Liverpoolnya Klopp, dan harusnya sih Klopp harusnya sadar di musim ini ya bahwa kedalaman skuad mereka itu nggak begitu bagus sebenarnya. Ya, Dalam artian gelandangnya pun sekarang mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi klub untuk peremajaan skuad, iya nggak sih? ya jelas. Karena di match itu sosok apa yang baru kamu bilang itu sama persis apa yang saya pikirkan khususnya di sosok Jordan Henderson dan Muhammad Nah, Salah. ya. Jordan Henderson itu sekarang yang dia punya itu cuman sosok kepemimpinannya aja. Mm-mm. Dari segi fisik itu Mm-mm. kelihatan banget pada saat kita melihat musim terakhirnya Wayne Rooney. Jadi Ah, mungkin yang bisa diharapkan dari Henderson ini hanya faktor leadership-nya ya. hmm, Sedangkan Mo Salah nggak tahu ya, ini karena musim baru jadi masih belum terlalu fit. Itu belum panas berbeda dia. tuh, segar Hmm, apa ya, fisiknya itu beda iya, kalau kita lihat ya. fitness level sih istilahnya. Iya ini mungkin mungkin bisa jadi ini karena masih musim baru, tapi Mm-mm. kita nggak bisa juga kalau kita mau lihat dari umur Mm-mm. udah Ya, 31, 32, 30, 30, 30. Virgil van Dijk juga sudah kepala tiga tiga kepala gitu kan. tiga ya. Joel Jadi Matip. Joel Matip. Paling siapa Jordan Henderson? Paling si Trent Alexander-Arnold sama Andrew Robertson yang Iya. golden age kan. Mm-mm. Jadi Eh, mungkin ya yang kamu bilang itu apalagi di sisi apa ya tengah sih kalau aku lihat Tengah yang iya, paling ini tengah. ya paling krusial ya. Mm-mm. Karena Naby Keita Naby Keita itu apa sebenarnya ya? bagus, cuman nggak tahu kenapa gara-gara cedera jadi nggak perform dia. Memang levelnya dia hanya sebagai pelapis kalau kita lihat sejauh ini ya. Mm-mm. Eh, apa ya? Itu Mohamed Salah. Kenapa dia masih kurang segar gitu? Pas kemarin libur balik Mesir, dia capek makan kebab. Kalau kalau pemainnya Spurs segar karena makan daging babi, ini Salah capek dia karena makan daging kebab. Iya, iya, iya. Ah, kita Kemudian kalau ah, yang menarik ya di match yang lain kalau mm-mm, dari saya pribadi itu Newcastle lawan Forest ya. Menarik dalam artian bukan matchnya. Eh Forest ini ya mm. dengan segala apa ya? ke eh inian ke kehebohannya masuk ke Premier League setelah kehistorikalnya sekian lama ya 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 ya. eh Lee Cooper siapa? Steve Cooper. Steve Cooper, semoga dia sadar kalau dia ini main di Premier League gitu. Karena pertama yang saya soroti formasi 5-3-2 itu 5-3-2 itu usang banget loh sebenarnya nggak. formasi liga liga perserikatan tuh. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya pelatihnya ini Rulinere kah atau Benny Dolo kah. Jadi
semoga kayaknya tim ini bisa bisa survive di musim ini ya, karena dari saya pribadi sebenarnya Nottingham Forest ini semoga bisa memberikan warna berbeda di kompetitifnya Liga Inggris. Mm-mm. Cuman kalau dari Newcastle Mm-mm. eh antara apa ya? Ini kan tim sebenarnya tim kaya ya. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat dari geliat transfernya musim ini Adem ayem sebenarnya. adem ayem gitu. Mm-mm. Cuman nggak tahu ini memang bos-bosnya yang miliarder di atas sana itu sosok yang hati-hati dalam melakukan pergerakan. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari match itu kemudian komposisi pemainnya, dua pemain saja ini cedera antara Gimares dengan Sama Alan Trippier, Maximin. Oh, oke. itu selesai nih tim. Ya, Dan ya, ya. Maximin kayaknya kayaknya apa ya? Aku sempat lihat tweetnya Midian tuh waktu Alan Saint Maximin. Tiap kali katanya Alan Saint Maximin mengejar bola langsung tuh ada nanti saya capture ini tweetnya Midian terus lucu soalnya. Maximin tuh lari bisa, tapi nggak ada hasil akhirnya gitu. Iya. Muter-muter gitu. Jadi nggak tahu karena dia menghadapi tim formasi 5-3-2 ya. Jadi Mm-mm. mentok tuh memang. Kecuali kalau lagi menghadapi tim yang defensif lainnya agak tinggi, itu Betul. cocok tuh gitu Cocok kan. tuh ya. Jadi gaya mainnya Maximin ini nggak efektif kalau lawan tim yang Tim defensif low block. lainnya low Mm-mm. block gitu. Jadi Mm-mm. eh kalau dari prediksimu kemarin tuh kan Newcastle tuh di lini tengah ya. Tengah ya ya ya. Kayaknya sih masih bakalan di situ. Ah, ah. Tapi ini menjadi agak sedikit kontradiktif dengan kondisi keuangan Newcastle. Harusnya kan sebenarnya targetnya mereka itu lebih tinggi lah Lebih gitu tinggi kan. ya. Pemain siapapun sebenarnya bisa Mm-mm. mungkin nggak tergolong bintang, tapi seperti golongan-golongan Bruno Gimares lah gitu. Jadi Mm-mm. kalau di match itu murni dari dua pemain itu yang jadi antara ini memang pemain pembeliannya efektif, jadi Mm-mm. bisa kelihatan, Mm-mm. atau justru pendapat lain seperti ini. Eh, misal nih performa Newcastle nih bagus nih karena dua pemain ini kan. Mm-mm. Ya kayak yang aku bilang tadi, kalau dua pemain ini cedera, Mm-mm. selesai gitu Habis kan. ya. Tapi di sisi yang lain, kalau dua pemain ini nggak perform, bakalan jadi ngapain beli pemain itu kalau nggak perform gitu kan. Jadi Mm-mm. ini sebenarnya dua mata pisau yang buat Newcastle. Jadi kalau pengen survive di Liga Inggris, Newcastle bakalan survive. Tapi kalau Nottingham Forest, Steve Cooper nih, apalagi ada satu satu momen ngambil set piece corner, Oh iya iya aman ya, tahu. itu pada saat aku nonton tuh, loh, wah ini seru nih gitu kan. Ternyata nggak ada hasil sama sekali. Aku curiganya Steve Cooper ini kebanyakan nonton Subasa kayaknya atau kebanyakan baca Subasa kayaknya dia Iya, ini. iya. Berharapnya ada Tachibana bersaudara yang tiba-tiba Hmm. lompat gitu kan ngambil corner kick setelah dari Hiroshi Jito kan. Jesse Lingard di match itu kalau aku perhatikan lebih Uh-uh. banyak kipernya Forest pegang bola dibandingkan dengan dia. Oke, Dean Henderson lebih banyak pegang bola ya dibanding Jesse Lingard ya. Jadi cuman lari-lari nggak jelas gitu. Padahal kan dia sebenarnya digadang-gadang tuh jadi kartu as Nottingham Forest. Wis. Iya, masalahnya di pemain Forest itu di belakang semua gitu. Jadi apa ya? Main apa ini? Jadi kayak mungkin kalau di Championship masih bisa tuh pakai kayak gitu. Tapi nggak tahu ya nanti ke depannya. Aku baru nyadar kalau ternyata gelandangnya Nottingham Forest itu Jack Colback itu pemain lama. Iya, pemain Sunderland, Sunderland, Newcastle, iya Sunderland. yang rambutnya Dan pirang tuh. iya. Kalau aku tadi mau menanggapi tentang Newcastle itu, aku berpikirnya karena Newcastle mungkin ya kita nggak tahu ya, tapi asumsiku adalah pemilik Newcastle ini berusaha membangun pondasi lebih awal dulu nih. Sama ketika Manchester City awal-awal rebuilding, jadi Eddie Howe itu si siapa yang pelatih City pas awal Thaksin Shinawatra itu yang ex United. Si ini Kapten Marvel, Bukan Captain Marvel, bukan Brian, ya? bukan si ini Mark Hughes.
Oh, Mark Hughes. Jadi Ah. si Eddie Howe ini Mark Hughes. Jadi nanti mungkin setelah beberapa musim kalau Newcastle survive di papan tengah dan mungkin bisa mendobrak ke Europa League pada saat bertepatan dengan Roma Tsunami Trophy bersama Mourinho. Mourinho diambil sama Newcastle dan menjadi Roberto Mancini-nya Newcastle United. Jadi Tsunami Trophy lagi di Newcastle gitu. Tapi pelatih Newcastle baru diperpanjang loh kontraknya, long Iya, term kontrak. nggak apa-apa ya. Itu juga diperpanjang dengan catatan kecil tuh di bawah kontrak. Kalau dia nggak bisa perform itu dipenggal palanya. Kan yang punya Newcastle kan si ini kan. Si Saudi Group kan. Oke, itu aja kayaknya kalau Newcastle dan ya kayaknya Newcastle bisa survive sih. Match lain, ini nih. Chelsea bukan yang tadi Liverpool Fulham ada satu yang menarik tuh. Ya. Jurgen Klopp komplain, katanya lapangannya terlalu kering. Aduh. Memang ini musim musim panas nih, bahkan ada water break-nya di musim ini kan karena saking panasnya gitu cuma. Aku curiganya water break itu sih apa? Akal-akalan aja untuk Qatar nanti kayaknya. Tapi katanya sih Qatar kalau Desember dingin katanya. Ngomong-ngomong water break, coba kamu tebak kalau di MLS juga ada water break. Tapi bukan water break namanya. Apa kira-kira namanya? Nggak tahu. Hydration break. Lebay betul. Hydration. Lebay betul. Terus ini nih apa? Chelsea Everton kalah tipis lewat gol penalti, tapi Tuchel di post match interview ngomong, ya bodoh amat, ya menang katanya. Secara keseluruhan singkat aja, Chelsea apakah ini bisa dibilang tren bahwa Chelsea akan sedikit menurun? Karena Timo Werner kayaknya mereka beneran krisis striker nih kayaknya. Aku nggak tahu si Tuchel nih. Aku setuju dengan pendapat Koci. 3-4-3-nya Tuchel ini karatan nih. Semua pelatih Inggris yang setelah satu musim pakai formasi 3-4-3 itu pasti ampas di musim berikutnya. Jadi karatan itu aku bilangnya mereka kan nggak punya striker murni ya. Iya, nggak punya. Tapi di in game itu mereka permainannya itu long ball, umpan ke kotak penalti. Ini siapa yang mau terima? Yang terima itu cuma Sterling sama Kai Havertz gitu. Iya. Havertz pun malah lebih sering tuh di belakangnya Raheem Sterling. Makanya ini mereka sadar nggak sih kalau nggak ada striker nomor 9 gitu. Jadi gol penaltinya si Jorginho itu apa ya? Murni beruntung banget sih pada saat Ben Chilwell dilanggar sama si Abdullah Dokore gitu. Jadi kalau dilihat dari match ini kita nggak tahu seperti ya kayak kamu bilang tadi tren recordnya pelatih yang pakai 3-4-3 itu cuman talk chair di musim pertama gitu. Musim berikutnya bakalan ya ampas gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari matchnya memang awal mulanya itu aku ngiranya Armando Broja yang bakal jadi dipasang ya dari Southampton ya balik ya. Iya, tapi ternyata menit 75 baru dimasukkan. Nggak tahu. Padahal sebenarnya Broja ini udah mengenal iklim sepak bola Liga Inggris gitu. Iya. Nah, ini tapi satu yang aku soroti ya. Duet Koulibaly dengan Thiago Silva. Iya. Itu gila sih memang langsung kayak miris gitu. Lihat MU gitu kan. Punya Maguire. Ini Thiago Silva, Koulibaly. Gila sih bilang. Keren sih kalau padahal Thiago Silva itu sudah 37 tahun loh.
Iya, jadi apalagi satu intercept-nya itu pada saat Yang serangan bola balik itu udara kan. itu bukan? Bukan. Jadi intercept serangan balik Mm-mm. yang Demaregare itu yang bawa serangan balik kemudian diintercept sama tinggal satu sendiri nih Thiago Silva. Ah, ah, ah. Bisa direbutnya bola gila misalnya. Iya, itu memang kematangan back itu nggak bisa diukur dari umur memang. Sama seperti halnya Maguire. Kita nggak tahu 35 tahun nanti Maguire bakal seperti apa gitu. Apakah pensiun atau masih main di divisi 2, divisi 3 gitu. Nah, ngomongin Manchester United. Sebelum masuk itu kamu udah nonton yang cuplikannya pada saat Di pemain tunnel yang salah tempat terus dimarahi sama De Gea. iya Aneh memang kapten kok nggak kacau. karu-karuan. Kamu Ya, kamu oke. gimana ngeliat match ini? Apa? Ngelihat MU? Iya, Eh, aku sempat optimis ketika Marco Correa dibajak sama Chelsea kan. Oke, nggak ada yang nggak ada tuh yang mengganggu di sebelah kiri. Ternyata ya kita ya nggak bisa berharap banyak karena Rashford itu bukan striker murni. iya. Terus kelihatan banget kalau memang koordinasi antara backnya United itu nggak ada minim-minim koordinasi memang, dan terlalu sering kecolongan, terlalu sering ada ruang yang lebar di antar lini gitu, dari back ke second line, dari second line ke Ya. tengah gitu. Dan akhirnya mau nggak mau formasinya Ten Hag nggak berjalan, praktis nggak berjalan tuh di 45 menit pertama gitu. Ya. Di babak kedua itu sempat tuh, meskipun memang ujung-ujungnya kalah, tapi seenggaknya kita bisa mengapresiasi pressure yang diberikan United ke Brighton seenggaknya 25 menit terakhir gitu kan. Ya. Dan aku sorry to say sih, tapi memang Maguire tuh nggak layak, serius. Aku nggak bisa melihat satupun atribut yang bisa diandalkan dari Maguire pada saat United dihadapkan dalam situasi counter attack atau serangan dari sayap, ataupun misalnya scrimmage, atau mungkin bola-bola crossing. Satu-satunya yang bisa diandalkan dari Maguire itu adalah umpan jauhnya aja sih, udah itu aja. Kalau di Jauhnya ke lawan ya. ke lawan tapi Tapi Harry Maguire nih baru match pertama dia sudah cari kambing hitam tuh. Jadi di wawancaranya dia masih bawa nama Lisandro Martinez nih. Kami masih baru duet. Kami berharap akan tampil baik. Harusnya dia itu yang jadi apa ya? Dia yang harus perlu. pegang ini kan. Dia bukan nyari kesalahan ke temannya, tapi harusnya dia yang pasang badan di situ gitu. Dia manfaatkan kondisi Martinez ini pemain baru. Iya. Padahal harusnya dia tuh yang jadi komandonya di situ kan. Iya. Cuman kalau dari match United kemarin sih satu yang apa ya? Yang poin plusnya murni hanya Christian Eriksen aja kalau yang aku lihat ya. Jadi di awal bukan di awal, pada saat di Babak kedua. pot kita sebelumnya juga kita udah bahas sebagai Christian Eriksen ini bukan pemain kacangan gitu. Udah lama juga di Liga Inggris, kemudian sempat di Brentford 6 bulan. Jadi Christian Eriksen langsung bisa nyetel. Puncak komedi match ini sebenarnya pada saat Danny Welbeck ditarik kemudian dapat aplaus dari semua penonton di Old Trafford. Itu puncak komedinya. Jadi sebenarnya kalau orang perhatikan itu sebenarnya sindiran khususnya ke Marcus Rashford ya. Iya. Jadi sebekan Danny Welbeck ini di Lego keluar dari United ke Arsenal, kemudian ke sempat ke Watford. Iya, Watford. Watford, kemudian ke Brighton nih. Karena ke naiknya Marcus Rashford sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang perhatikan Danny Welbeck ditarik semua dapat plus gitu. Dia juga 90 ngeliat kan. Jadi
luar biasa sih komedinya pada saat dia ditarik gitu. Ya, yang soal Eriksen tadi aku baru ingat. Ini kayaknya pertama kalinya United dalam ya di musim inilah dibanding musim kemarin mereka lebih dan pernah kan kita bahas di pot sebelumnya tuh kalau yang diandalkan dari Eriksen itu adalah sebenarnya kemampuan set piece-nya kan. Ya. Dan itu beberapa kali tuh Eriksen Bruno ngambil. jadi nggak ngambil lagi dah. Kenapa? Bruno jadi nggak ngambil. Iya, Bruno jadi nggak ngambil set piece sepak pojok, jadi Eriksen tuh. Dan itu betul-betul kelihatan seenggaknya lebih enggak terbuang sia-sia lah set piece-nya United dalam hal tendangan pojok. Dan satu lagi adalah long range shoot yang belakangan ini jarang banget kita lihat. Ya. Itu dan Eriksen masih bisa membuktikan kalau dia masih piawai di satu aspek itu gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah masuknya Ronaldo di babak kedua, menurutmu itu sedikit membawa angin positif nggak sih? Aku nggak tahu ya di kondisi kayak gini sebenarnya kehadiran Ronaldo itu masih ada impact-nya apa enggak. Oke. Kondisi seperti ini ya, karena lebih titik berat ke masalah psikologi tim ya. Aku yakin pasti pemberitaan di luar sana itu nyampe tuh, mereka dengar tuh bagaimana entah itu agennya Ronaldo, Jorge Mendes yang lagi bersafari kemana-mana gitu kan. Kemudian Ronaldo, jadi memang agak bertolak belakang postingan media sosialnya Ronaldo ini dengan pemberitaan di luar gitu. Kehadiran Ronaldo di babak kedua itu justru kayak kartu mati ya kalau aku lihat. Walaupun sebenarnya ada yang berpendapat, pandit-pandit di luar itu kebanyakan bilang gini, seandainya Ronaldo diturunkan dari menit pertama, ceritanya akan berbeda gitu. Karena jadi ada satu orang yang memang menunggu di depan gitu kan. Sedangkan aktualnya false nine-nya Christian Eriksen yang jadi false nine-nya yang kemarin gitu. Tapi musim ini memang agak berat ya. Kita mau lihat Ronaldo bakalan memang mau pindah apa enggak. Tapi secara keseluruhan kayak nggak ada impact sama sekali ke tim gitu, ke tim ya. Yang berbeda itu karena justru gini, musim sebelumnya kalau kita lihat ada satu momen yang lini kedua MU bapuk tuh ngasih umpan, Ronaldo marah-marah kan. Emosionalnya kelihatan tuh. Kemarin tuh kayaknya nggak ada sama kayak sekali. memang udah nggak ada niat gitu kan. Udah nggak ada ambisi gitu. Kita nggak tahu sebenarnya awal mulanya kan kita komplain tuh, ini orang pemain selalu emosionalnya marah-marah gitu kan. Kenapa sekarang dia jadi kalem gitu kan? Kalem gitu. Ini memang jadi satu paradigma yang agak-agak aneh nih memang kondisi ini. Karena justru dengan adanya Ronaldo kemarin itu Rashford, Bruno Fernandes dan Eriksen tuh kayaknya memang jadi kebingungan. Kayak bayangkan aja lah pemain yang baru datang 1 minggu lalu, nggak pernah datang nggak tiba ada gitu kan. Jadi ya kemungkinan besar pemain lain dalam tanda kutip ya respect-nya agak kurang ke Ronaldo sekarang kalau aku lihat ya. Jadi kita nggak tahu ini masih match pertama, langkah Ronaldo selanjutnya bagaimana. Di sinilah mungkin bisa kita lihat nanti perannya Erik ten Hag itu bagaimana manajemen pemainnya ini, apakah bakal sama aja seperti Rangnick, Ole dan lain-lain gitu kan. Kalau ternyata Ronaldo cabut, justru aku ngelihatnya justru merasakan ada kedatangannya ten Hag. Aku ngelihatnya gitu. Tapi kalau misalnya Ronaldo masih tetap, kayaknya nggak ada jauh bedanya dengan power player ya, power player. Iya, dengan Mr. RR gitu. Tapi kamu mengakui nggak statement ini? Ten Hag cakep banget tuh di pinggir lapangan. Siapa? Ten Hag cakep banget di pinggir lapangan. Iya sih, karena yang
tampilannya kan formal, semi casual ya. Iya. Jas, dalam kaos. Heeh. Kaosnya itu kalau diperhatikan tuh bendera Belanda tuh. Iya. Lesnya kemudian pakai sneaker kah atau sneaker kayaknya. Iya kayaknya Sepatunya iya. kan. Heeh. Jadi kelihatan banget di match Brighton United ini, United butuh satu gelandang yang berkualitas ya, gelandang tengah. Sebenarnya bukan cuma satu ya. Atau apakah memang McFred ini sudah kartu yang seumur hidup tuh sampai United Tsunami Trophy itu McFred akan tetap dipakai gitu. Levelnya McTominay Fred ini mungkin untuk tim papan tengah aja ya. Sebenarnya dibilang jelek juga nggak terlalu sebenarnya. Iya. Cuman nggak bisa jadi pembeda gitu. Di kondisi tertentu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang butuh satu gelandang sudah jelas gitu. Tapi sebenarnya masih di lini yang lain, terutama di ini ya, di sisi kanan ya, full back kanan. Diogo Dalot ini dia punya apa ya? Dia punya ambisi, dia punya misi, tapi nggak punya visi tuh. Betul. Kita bisa lihat dia lari-lari agresif gitu kan. Betul. Tapi end passingnya tuh jelek gitu kan. Iya. Kalau dari gaya sebenarnya sudah cocok nih, Keeping bolanya gitu. Keeping bolanya oke. Gitu kan. Tapi ya itu lagi, kalau memang mau sabar bisa aja gitu. Tapi kondisinya sekarang MU itu butuh menang tuh tiap minggu, bukan yang 1 kali menang, 3 kali imbang, 2 kali kalah, oke sudah bagus gitu kan. Jadi kayak mana mau Tsunami Trophy? Apalagi yang di bench itu AWB. Jadi apa ya? Jadi murni kalau misalnya aku lihat masih butuh 2-3 pemain lagi kalau pengen ada perubahan. Dalot itu kalau di kanan dia memang kayaknya dia cuma one dimensional, satu dimensi aja dia visi bermainnya. Tapi ketika dia ada satu momen pas dia di switch main di sebelah kiri, terus dia itu ambil inisiatif buat cut inside terus ngesut kan? Iya. Dan itu sebenarnya justru lebih berbahaya kalau dia ngesut dibanding diagonal pass. Iya. Melihat ya. Itu poinnya. Daripada diagonal pass, crossing gitu, kayaknya nggak ada sama sekali. Gitu. Betul. Kalau melihat Dalot di sebelah kanan itu, aku langsung teringat Valencia gitu. Valencia, tapi setidaknya kadang umpannya tuh masih ada yang 2 kali bulat, tahu nggak, yang bola datang. Kadang. Iya kan, maksudnya ya Valencia tuh tahu sendiri lah gerakannya Valencia dulu, masuk di sebelah kanan terus samba dummy gitu. Iya. Terus ngumpan gitu kan. Dalot pun di sebelah kanan juga kayak gitu. Tapi ketika dia dipasang di sebelah kiri dan mengambil inisiatif seperti itu, wah ini si kawan ini bisa ngasih opsi lain nih kalau jadi dipasang di sebelah kiri gitu. Nah, satu pertandingan terakhir Manchester City West Ham, Haaland wasahlan. Ini Haaland ini benar-benar, apakah kamu merasa Haaland ini akan seperti dengan ketika dia masih di Dortmund gitu dan bisa 2 digit gol atau mungkin bahkan lebih gitu. Bukan lebih, maksudnya 20 gol gitu. Melihat satu performanya dia di match lawan West Ham. Ya, kalau misalnya gaya main 18 tim yang lain hampir sama seperti gaya bertahannya West Ham ini, bisa jadi bakal jadi top skor tuh Haaland. Kecuali kalau bisa belajar ngelihat jangan kasih ruang untuk Haaland lari. Ya. Di gol pertama Haaland aja cuman bola itu kayaknya udah lebih dekat ke kipernya gawang. West Ham. Iya, terus dia masih sempat keeping. Masih bisa tuh dikejarnya. Dan di keepingnya kan. Jadi murni memang keunggulan Haaland ini badan besar, punya speed, punya ambisi gitu kan. Dari ekspresi mukanya setiap lari itu beda tuh. Iya. Kan? Itu Iya. kayak Kayak ngejar hantu itu loh.
Iya, kayak tadi aku bilang sempat di awal, ya ini gabungannya Ibrahimovic dengan Adriano gitu. Karena memang dia idolanya Ibrahimovic. Iya, itu. Jadi ada terpatri dalam dirinya dia, kalau idola saya tuh kayak gini, saya harus seperti dia gitu. Apalagi di belakangnya ya Gundogan dengan Iya, De support Bruyne sistemnya tuh bagus dia. ya kita lihat sih memang bakalan menarik karena di match itu sebenarnya komentatornya sempat bilang gini, Hmm. Pep Guardiola tuh nggak terbiasa tuh pakai striker nomor 9 Nomor 9 gitu kan. iya. Yang tipikalnya strikernya seperti Haaland ini yang punya Mm-mm. badan besar gitu. Mm-mm. Tapi justru mungkin Pep Guardiola itu saat ini bisa jadi di match itu Guardiola kaget dengan hasil yang diraih dan performa Haaland. Jadi kaget itu gini, sama seperti yang disampaikan, aku nggak biasa nih pakai striker, tapi ternyata bisa gitu. Mm-mm. Aku ngelihatnya ini justru yang apa ya, hasil yang diraih Pep karena berhasil membentuk sistem di City dengan kombinasi pemain yang ada gitu, bisa menjalankan apa yang diinginkan. Karena ada di satu momen tuh Pep pernah bilang gini, saya nggak pernah masalah kalau kalian tuh bikin kesalahan sebodoh apapun gitu. Mm. Mau kesalahan apapun gitu. Tapi jangan pernah kehilangan bola. Cuman itu aja sebenarnya katanya. Mm. Jadi kalau dari match itu Haaland ini sebenarnya dia tinggal nunggu di depan aja. Mm. De Bruyne sama Gundogan tuh tinggal tahu ngarahin kemana gini kan. Jadi kalau di match itu musim ini kalau yang biasa kita ngelihat kompetisi pencetak gol terbanyak itu Harry Kane, Mm. Mo Salah gitu Mm. kan, Yang Min-son. Mm. Musim ini bisa jadi Haaland masuk kandidat ya. seperti musim pertamanya gabung Dortmund tuh Iya. langsung top tier juga kan. Kalau nggak Iya. salah 2 gol apa 3 gol gitu di debutnya gitu. Jadi Iya. kayaknya sih Haaland nggak terlalu sulit untuk adaptasi di Premier Hmm. League. Yang apa namanya, Haaland ini juga eh, aku sempat lihat ada tweet dari siapa gitu yang di-retweet sama Spieltag Indo atau mana gitu, yang memperlihatkan setelah pertandingan itu si mantan temannya di Dortmund, si Lukas Piszczek, datang nonton dalam kondisi masih pincang gitu, dan itu gila, ini pemain sudah nggak ada korelasi, bukan sanak saudara juga datang nonton gitu kan. Ini pemain memang ditakdirkan jadi salah satu yang besar apa gimana? Kok bagus banget dalam luar lapangan, support sistemnya bagus semua gitu. Aku justru ngeliat Haaland ini bakal jadi sosok alpha male di Premier League gitu. Kelihatan dari pada saat Haaland ditarik, itu keluarganya tuh langsung pulang tuh. Bokapnya, adik-adiknya kayaknya sama istrinya tuh pulang tuh, mereka nggak nonton lagi. Jadi kayaknya tapi kita nggak tahu ya sejauh mana Haaland bisa mengarungi musim ini, kecuali kalau dilanda cedera gitu. Karena ngelihat dari pergerakannya itu rawan cedera tuh Rawan sebenarnya. cedera ya. Meskipun begitu, aku juga nggak yakin sih kalau dia cedera terus balik, dia punya post traumatic cedera juga kayaknya nggak bakal se ekstrim pemain-pemain lain. Dia itu memang seperti yang kamu bilang, sudah alpha male, sudah ada alpha male-nya, sudah ada Ibrahimovic dalam dirinya gitu. Iya. Dan ini juga sekaligus menyambung dari omonganmu tadi bahwa seperti yang pernah kita sebut di podcast di episode sebelumnya juga, bahwa mungkin ini adalah musim bagi Guardiola di mana gaya bermainnya Manchester City itu berubah gitu, nggak seperti yang musim-musim sebelumnya, dan bahkan cuma satu pertandingan ini aja sudah kelihatan gitu. Berkali-kali serangan itu pasti langsung ke Haaland. Ya. Bukan dari sayap, bukan dari umpan-umpan pendek, dan ada 1-2 pemain yang masuk merangsek dari lini kedua ke kotak penalti, tapi ini pokoknya pemain high defensive line tinggal ngasih bola ke Haaland, udah tinggal biarin aja dia lari gitu. Udah kayak main PES 6 Adriano gitu loh.
Sebenarnya kalau mau kita bilang berubah, mungkin yang lebih tepatnya itu lebih berwarna ya. Ya, Lebih berwarna dan lebih punya opsi karena betul. eh mungkin Haaland nggak pegang bola pun City masih bisa cetak gol. Mm-mm, Dengan mm-mm. kreativitas Phil Foden, Jack KDB dan Grealish. Gundogan gitu, Jack Mm-mm. Grealish. Aku ngelihat bilang berwarna dan punya opsi itu, misalnya performa Haaland kurang bagus atau kurang dapat supply dari lini kedua, Julian Alvarez tuh ya memang bukan sekedar hanya gaya-gaya begini dia apa yang Aguero ya, memang Mm-mm. fisik, gaya main, keeping bolanya mirip Aguero Julian Iya, Alvarez ini. Jadi iya. musim ini Pep bakalan punya variasi Banyak serangan opsi. banyak Mm-mm. opsi. Jadi kemungkinan besar ya seperti yang prediksimu yang di pot sebelumnya, ya yang bakalan jadi champion di akhir musim ya bakalan City lagi. Manchester Sekarang City. perkaranya kita lihat di Eropa kira-kira sejauh mana Karena Pep bisa bicara. permasalahannya sekarang City itu ya Iya. masih dikutuk sama semua satu Afrika gitu. eh nah, karena review sudah kelar, sebelum kita tutup podcast ini, episode perdana ini, eh saya mau minta pendapat karena tim kesayangan kita Manchester United masih berurusan nyari gelandang ya kan. De Jong masih jadi tahanan rumah di Spanyol. Terus yang terbaru katanya Marco Arnautovic dan Adrien Rabiot itu jadi inceran. Bahkan itu nggak pernah kepikiran loh ada pemain sekelas Adrien Rabiot, Marco Arnautovic diincar United. Ini kamu melihat ini sebagai nggak ada opsi lain lagi kah? Atau memang scouting timnya United ini memang ampas banget gitu loh. Padahal kalau misalnya kita sebagai orang awam kan melihat ada beberapa opsi tuh di untuk gelandang tengah misalnya. Ada Wilfried Ndidi misalnya dibajak dari Leicester, bisa juga Yuri Tielemans atau mungkin yang sedikit dan saya masih selalu berharap dia dibeli gitu, Ruben Neves. Tapi kenapa tiba-tiba dua nama ini Marco Arnautovic dan Adrien Rabiot itu naik gitu loh? Naik ke permukaan. Padahal kalau misalnya kita lihat Twitternya si Scott Peterson yang Republic of Manchunia itu ternyata Marco Arnautovic itu ketika dia masih main di Eredivisie dia Sama tuh Ten Hag. sama Ten Hag itu dia kena kasus rasisme loh dia itu. Iya. Dan kalau pemain seperti itu mau diambil sama United, ya memang klub ini memang finish klub lah, nggak usah lah berharap tsunami trophy itu nggak ada itu. Terus Adrien Rabiot itu mikir nggak sih kenapa? Ya ampun, ini aku sampai speechless loh baca statement dari Romano dan beberapa artikel. Nah, kamu melihat ini menanggapi hal ini seperti apa? Pertama kalau misalnya dibilang kok bisa ada naik ke permukaan dua pemain ini dan bukan ini lagi ya, sudah jadi pembicaraan media-media di luar gitu. Jadi bukan sekedar gosip. Mungkin bisa jadi sebenarnya panic buying itu ampas gitu. Sebenarnya bisa nggak salah sebenarnya panic buying gitu kan. Jadi pemain mana gitu yang jadi pengganti dari incaran pertama gitu. Tapi ini sebagai sekilas info ya, 2 jam yang lalu diberitakan di Atletik awalnya kan bid MU itu ke Bolonya itu 4 juta ke Arnautovic. Oke. Kemudian ditolak, dinaikkan 2 kali lipat 8 juta. Terus 2 jam yang lalu diberitakan di Atletik tawaran United itu sudah ditarik. Oke. Karena ada tekanan dari supporter United. Oke, baguslah. Jadi semoga sih pemberitaan yang
yang di Atletik ini terpercaya gitu. Jadi Mm-mm. satu 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 pemain yang kita nggak tahu tiba-tiba muncul namanya nih sudah out lah gitu. Mm-mm. Rabiot nih kalau aku bilang Rabiot ini Ramasuk. Aku nggak tahu juga sebenarnya ada. Kalau misalnya dia pasti zaman di PSG Iya. masih oke lah mungkin masuk pemberitaan beli MU gitu. Satu dekade yang lalu itu Rabiot bagus memang. Iya. Tapi di musim terakhirnya bukanlah di Juventus saja Hmm. itu apa ya? Aku beberapa kali nonton matchnya Juventus di Serie A, ya nggak jauh beda dengan kualitasnya Aaron Ramsey di usianya sekarang. Jadi Mm-mm. yang justru aku bikin kaget itu pada saat ada pemberitaan Rabiot ini muncul karena memang sudah ada di opsi keduanya Ten Hag. Ini yang agak sulit dipercaya sebenarnya. Jadi walaupun Rabiot ditawar sekitaran harga 20 juta euro gitu. Mahal itu. Iya. Harga berapapun sebenarnya MU gak ada masalah uang gitu kan. Mm-mm. Yang jadi masalah nih sebenarnya kalau memang Rabiot ini jadi opsi karena kegagalan transfernya De Jong, Mm-mm. ini downgrade-nya berapa level nih turunnya nih gitu. Bahkan kalau aku justru malah lebih setuju kalau panic buying itu seperti yang dilakukan Everton. Jadi Everton di match Chelsea itu kan kehilangan Yerry Mina sama dua back lah. Mm-mm. Dua back kemudian panic buying itu pinjam Connor Cody dari Connor Cody Wolves. yang dari Wolves, iya ya. Nah, pinjam itu panic buying yang bagus tuh justru kan. Oke. Mm. Kalau memang Erik ten Hag atau United pengen panic buying, aku justru bakal lebih logis itu kalau ngambil pemain yang dari Premier League. Iya, iya. bukan dari Serie A ada Rabiot lagi gitu. Kecuali kalau misalnya ya kita nggak tahu terlalu berangan-angan gitu. Misalnya nama Nicola Barella kah, Mm. Brozovic kah gitu kan. Marcelo Brozovic ya. Gitu. Ini Aaron Rabiot, jadi aku nggak tahu, semoga fans di Manchester sana juga bukan cuman menolak transfernya Arnautovic Arnautovic, ya. tapi transfernya Rabiot ini semoga ada juga Hmm. ini penolakannya. Iya ya. Tahu nggak si Rabiot itu? Jadi beberapa musim lalu, pas namanya lagi naik, ini kan yang handle segala kegiatannya Rabiot itu kan ibunya tuh, si Veronik siapa gitu kan? Iya. Nah, tahu nggak beritanya itu yang ibunya? Jadi lagi nunggu keputusan ibunya nih, ya kan? Nah, itu tahu nggak ibunya itu di apa namanya? Waktu ketika Rabiot lagi naik-naiknya di PSG mungkin, atau mungkin pas lagi dia perform di Juve satu musim gitu, si Roma menawar dia kan. Terus karena yang handle transfernya Rabiot itu ibunya, jadi mau nggak mau si perantaranya Roma dan klub dengan ibunya ini kan harus ketemu tuh. Jadi mereka ketemu lah nih. Aku lupa namanya siapa yang ketemu di parkiran tuh, di parkiran. Tahu nggak apa yang dibilang sama? Jadi di parkiran itu ada si Veronik, terus ada saudaranya Rabiot di dalam mobil tuh. Nah, mereka ketemu. Si ibunya ini ngomong dalam bahasa Prancis. Untungnya yang bertemu dengan ibunya ini ngerti bahasa Prancis. Meskipun gak ada translator kan. Tahu nggak apa yang dibilang sama ibunya? Apa? Dia mau ketemu sama manajer Roma pada saat itu. Aku lupa siapa, Zeman kah atau siapa gitu. Zeman. Aku lupa siapa pokoknya. Dan akhirnya si yang ketemu sama ibunya ini langsung memutuskan, udahlah kita nggak usah beli pemain ini. Karena dia bilang gini, karena kapan ada ibu yang minta ketemu manajer, yang berikutnya dilakukan sama ibu itu adalah masuk ke ruang ganti. Iya, susah nanti di ke depannya. Berat kasusnya. Berita yang terakhir itu kan sebenarnya ke United ke Juventus itu sebenarnya katanya secara verbal sudah. Sekarang dari sisi Rabiotnya sendiri ya itu ibunya ini yang jadi nunggu persetujuan katanya. Ini memang
hampir-hampir mirip lah dengan Pogba ini kan. Iya, kita mau merasakan tsunami Pogba jilid 2 gitu. Aduh. Tapi yang menarik lagi sebenarnya di luar dari yang nama muncul ini kan 1 minggu, 2-3 minggu terakhir sebelum ini kan yang rame itu kan si apa strikernya RB Salzburg, Oh, Benjamin Sesko. Iya, iya. Dan kamu udah tahu dapat beritanya? Romano kan? Ya. Dan Udah. Sudah pindah ke Leipzig. RB Leipzig. Iya, Leipzig iya. Ini memang apa ya? Awalnya kan mau jadi penggantinya kalau Ronaldo jadi cabut nih. Nah, kita justru belum mencapai puncak transfer saganya, sudah langsung pindah nih pemain. Kayaknya memang sengaja kayak digoreng beritanya untuk naikkan harga ya. Dibilang United itu cuma bumper doang. Namanya Manchester United cuma bumper buat transfer pemain gitu. Jadi ya sorry to say lah, United itu sekarang bukan greatest team lagi. Apa? United itu sekarang bargaining posisinya tuh jelek banget. Apa yang mau diandalkan sama United coba? Pemain mana coba yang mau pindah ke United kalau misal kayak De Jong lah, ya logis aja sih. De Jong mana mau main di Europa League. Ini Romano 1 menit yang lalu nge-tweet MU sudah ini sama Juve 17 juta euro, tinggal masalah gaji. Nggak apa-apa, nanti jadi asistennya Erik ten Hag itu Veronik udah. Sebenarnya yang nanti bakalan pusing tuh Donny van de Beek. Iya. Ini aku mau jadi apa nanti nih? James Garner ya. Aduh. Entahlah. Oke. Ada apa kata-kata penutup sebelum kita closing? Mungkin menarik nanti menunggu pergerakan transfernya Ten Hag ini, tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya performa Arsenal di musim ini. Karena kita nggak bahas Arsenal ya. Agak sedikit ini terlupakan nih Arsenal nih kan. Jadi semoga Arsenal match kedua nanti kembali ke setelan pabrikan supaya ada konsumsi gibah. Karena aku akuin performa Arsenal itu linear dengan apa tontonanku di YouTube gitu. Jadi oke, ya masuk akal. Kalau jelek performa Arsenal, aku bakalan ngebuka AFTV terus. Masuk akal. Jadi mungkin match yang week kedua nanti Chelsea Tottenham tuh layak dinantikan ya. Selain itu mungkin ya Arsenal Leicester aja. Selebihnya tim yang bertanding itu agak-agak seimbang. Jadi Chelsea Tottenham lawan Spurs akhir pekan ini layak dinantikan. Kemudian kita nggak tahu nanti Liverpool bisa langsung bounce back atau United juga bisa langsung bounce back ke jalur kemenangan apa tidak? Ya kali. Kalau aku closing statementnya cuma blokir Kominfo.